Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya saya berada di sini bersama Dr. Nancy Sofira. Selamat pagi dokter. Pagi. Dr. Nancy Sofira ini adalah salah satu dokter spesialis paru di Rumah Sakit PMI Bogor. Ya, kita kan berbagi tips ya dok ya terkait penggunaan masker. Jadi sekarang dok ya, kondisi masyarakat di Indonesia ini kan di era new normal ya. Tentunya ada prediksi ke depan bahwa akan banyak sekali perubahan yang dialami oleh perilaku masyarakatnya sendiri, termasuk dalam satu penerapan kebiasaan penggunaan masker. Beberapa hari belakangan ini juga banyak merebak berita yang beredar melalui media massa ataupun media sosial ya tentang beberapa kejadian terkait penggunaan masker saat berolahraga. Ada salah seorang goeser itu meninggal dunia. Jadi sebenarnya dok, saya penasaran nih, kita tuh sebenarnya boleh nggak sih pakai masker saat kita melakukan olahraga? Mungkin bukan hanya olahraga bersepeda saja ya, ataupun lari dan lain sebagainya. Enggak dok? Ya, terima kasih Bu Erlina atas kesempatan dan pertanyaannya. Memang sekarang ini banyak kegiatan-kegiatan outdoor, kegiatan-kegiatan di luar ruangan yang dilakukan untuk mengantisipasi dalam rangka social distancing. Ya. Sebenarnya awalnya kenapa ini bersepeda ya, bersepeda dulu. Kenapa bersepeda sangat dianjurkan? Karena dengan bersepeda kita bisa menjaga jarak, social distancing, aktivitas tetap jalan. Ada juga keraguan-raguan masyarakat untuk menggunakan transportasi umum yang penuh dengan kerumunan. Kemungkinan akan terjadi transmisi atau penularan dari COVID ya, karena saat ini memang kita lagi menghadapi pandemi COVID. Itu bisa dikurangi atau diminimalisir. Tetapi akhirnya menjadi suatu tren di kita di masyarakat, dan kebetulan juga kebijakan WHO membolehkan atau menganjurkan untuk melakukan kegiatan bersepeda sebagai salah satu alternatif transportasi untuk masyarakat. Sekarang yang menjadi masalah adalah penggunaan masker saat berolahraga. Tidak saja saat kita bersepeda, olahraga apa saja, terutama olahraga yang membutuhkan asupan oksigen, pasti akan mendapat kendala atau pasti sedikit banyaknya akan terganggu dengan penggunaan masker. Kita tahu prinsip olahraga adalah exercise atau latihan badan. Latihan badan untuk bagaimanapun juga latihan badan ini akan meningkatkan metabolisme tubuh kita. Proses metabolisme ini harus menggunakan oksigen. Ya, oksigen didapat dari manusia pasti dari udara luar, dari atmosfer. Karena di udara luar ini, di atmosfer ini, komponen utamanya adalah nitrogen ya, sekitar 78%. Mungkin kita remedial sedikit ya, apa saja yang udara kita ini terdiri dari apa saja. Jadi udara ini terdiri dari gas nitrogen sebagian besar, ada oksigen sekitar 21%, ada karbon dioksida dan air. Oksigen inilah yang dibutuhkan untuk metabolisme seluruh tubuh kita. Nah, oksigen masuk ke dalam tubuh kita melalui pernapasan. Jadi kalau ada pelindung atau pembatas antara udara luar dengan tubuh, apakah itu masker, pasti akan mengurangi kadar oksigen yang masuk. Ya. Nah, kadar oksigen yang masuk dan akan mempengaruhi metabolisme. Sampai sejauh mana kerusakan atau gangguan yang diakibatkan oleh kekurangan kadar oksigen ini tergantung dari kondisi tubuh manusia. Satu, apakah sebelumnya
orang itu sudah mempunyai penyakit sebelumnya, seperti penyakit gangguan pernapasan dan penyakit masalah gangguan vaskular atau masalah sistem perdarahan atau jantung. Kedua, bisa juga apakah kalau dia melakukan olahraga, apakah seseorang itu sudah rutin untuk berolahraga, itu juga penting. Karena orang yang sudah rutin berolahraga mempunyai asupan oksigenasi maksimumnya. Jadi orang itu sudah bisa mengukur kemampuan mereka, kapan mereka butuh oksigen yang banyak, kapan yang tidak. Ya. Dua ini sangat penting sebelum orang melakukan olahraga. Tetapi kalau penggunaan masker sendiri, berapa lama seseorang bisa tahan menggunakan masker sampai tidak menimbulkan gangguan pernapasan, itu berbeda-beda. Memang belum ada penelitian di kita, tetapi di luar negeri kabarnya ada penelitian menyatakan bahwa 30-60 menit itu masih wajar menggunakan masker saat berolahraga. Tapi pendapat ini menurut saya harus memang dibuktikan. Yaitu tadi, mungkin kalau orang dengan kondisi sehat tanpa ada masalah pernapasan dan penyakit penyerta lainnya, bisa 30-60 menit bisa menggunakan masker dalam berolahraga. Nah, tetapi dalam perjalanan kita berolahraga, biasanya akan ada tanda kapan seseorang itu terjadi gangguan bahwa uptake atau ambilan oksigennya berkurang. Misal, sudah berat seseorang itu untuk berbicara, ya, sudah berat pernapasannya, itu sudah dianjurkan untuk melepas maskernya. Jadi intinya tidak ada masalah penggunaan masker dalam berolahraga, tergantung kondisi seseorang dan kebiasaan seseorang tersebut, apakah sudah terbiasa berolahraga atau tidak. Baik, dokter. Jadi sebenarnya boleh saja ya dok ya kita menggunakan masker saat berolahraga, hanya tergantung pada kondisi-kondisi tubuh orang itu sendiri. Lalu dok, kira-kira itu ada nggak sih sebenarnya masker yang direkomendasikan untuk kita berolahraga? Oke. Berbicara tentang masker, kita harus tahu dulu masker ini kegunaannya awalnya apa. Masker adalah pelindung hidung dan mulut, ya, pelindung hidung dan mulut. Memang awalnya digunakan pada bidang kesehatan untuk menghindari droplet, menghindari partikel-partikel berbahaya yang berpotensi terhirup oleh kita. Ya, kita mengenal ada beberapa masker di bidang kesehatan, ya, karena nanti kita berbicara berbeda lagi kalau masker dalam kehidupan komunitas. Kalau kita bicara masker di bidang kesehatan, kita mengenal ada masker bedah, masker yang mungkin teman-teman atau masyarakat mungkin sudah paham bahwa ini adalah masker bedah, sudah banyak dibicarakan, ya, digunakan semenjak pandemi ini, ya, semua orang sudah tahu masker bedah ada 3 lapis, ada pelapis untuk mencegah sebagai absorben dan pelembab, mencegah partikel yang dari luar masuk ke dalam, dan yang dari dalam ditahan jangan sampai keluar, ya. Ini adalah masker bedah. Ada lagi masker memang untuk partikulat yang lebih kecil, bisa menahan partikel yang lebih kecil. Ini namanya masker N95. Masker N95 ini memang inilah yang digunakan oleh petugas-petugas kesehatan yang merawat pasien-pasien infeksius menular seperti COVID ataupun TB, ya, TBC, MDR, ya. Biasa kita menggunakan ini, dan penyakit-penyakit infeksi menular lainnya yang dirawat di ruang isolasi. Ingat bahwa ini adalah masker yang digunakan oleh petugas kesehatan, bukan masker yang digunakan oleh masyarakat. Karena penggunaan masker ini pun harus lewat fit and proper test. Karena kalau tidak fit, petugas yang menggunakan ini akan bisa mengganggu petugasnya sendiri, karena bagaimanapun juga asupan akan berkurang.
Selanjutnya adalah masker kain. Masker kain ini pada dasarnya adalah modifikasi sapu tangan, kalau kita boleh jujur ya, bahwa sapu tangan yang dimodifikasi seperti masker. Ini banyak kita gunakan oleh komunitas ataupun masyarakat yang tidak kontak dengan pasien-pasien yang disebutkan tadi. Masker kain ini berbagai macam, saat ini banyak beredar, ada model dengan sesuai dengan tren begitu. Masker kain inilah yang mungkin bisa kita rekomendasikan untuk saat kita berolahraga. Yang penting adalah memilih bahan kainnya dan cara memakai maskernya. Kalau kita berolahraga, janganlah kita memilih bahan kain yang kedap yang mengganggu pernapasan kita, udara tidak bisa masuk ke saluran pernapasan atau ke hidung dan tidak menyerap keringat ya. Nah, itu sebaiknya dihindari. Nah, kalau tidak salah ada juga menggunakan buff ya. Buff ini yang digunakan oleh pengendara kendaraan biasanya ya, pengendara kendaraan. Ini juga boleh-boleh saja, asal carilah bahan yang memang itu tadi, bahan yang bisa masih udara bisa masuk ya. Karena guna masker kalau kita untuk berolahraga, kalau adalah satu menghindari masuknya partikulat. Memang kalau dari PSBB yang dianjurkan, kita tetap harus menjaga social distancing. Tetapi kalau kita melakukan olahraga tidak di kerumunan, udara bersih, udara segar, mungkin tidak ada salahnya kita melepas masker pada situasi dan kondisi dan lokasi seperti itu. Tetapi kalau kita melakukan olahraga di tempat yang ramai, berkerumunan, kemungkinan akan terjadi transmisi atau penularan. Untuk antisipasi boleh saja kita memakai masker. Jadi tergantung tujuannya kita. Apakah tujuan kita untuk menghindari penularan? Ya dilihat syarat-syaratnya apa. Apakah di sana ramai kerumunan orang atau memang ada risiko untuk terjadi penularan? Baik. Jadi saya pernah mendengar ya dok ya, katanya kalau seandainya pakai masker itu saat kita berolahraga, kita bisa keracunan karbon dioksida. Benar nggak sih dok? Oke. Ya. Kita harus tahu dulu prinsip kita bernapas. Nah, kita bernapas itu ada dua proses yang kita jalani. Menghirup udara dan mengeluarkan udara. Yang kita hirup adalah oksigen untuk metabolisme. Yang waktu kita bernapas, kita mengeluarkan udara adalah yang kita keluarkan karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah apa? Karbon dioksida adalah gas juga, sisa dari metabolisme tubuh kita yang kadarnya tertentu di dalam tubuh atau di dalam darah. Kalau melebihi kadar tersebut, kita akan mengalami gangguan kelebihan karbon dioksida. Dan kalau kelebihan karbon dioksida dalam jumlah yang besar, itu yang akan menyebabkan keracunan karbon dioksida. Apakah pada semua orang bisa terjadi keracunan karbon dioksida? Belum tentu juga. Itu harus ada kondisi-kondisi tertentu yang memungkinkan orang keracunan karbon dioksida. Karbon mau dilanjut? Ya. Jadi misal orang dengan penyakit saluran pernapasan, seperti asma, PPOK, penyakit penyumbatan saluran napas lainnya, ini berpotensi untuk terjadi keracunan karbon dioksida atau peningkatan karbon dioksida. Begitu juga dengan penderita penyakit jantung. Ya. Kenapa keracunan karbon dioksida ini berbahaya? Berbahaya karena gejalanya dari yang ringan sampai yang berat. Yang ringan mungkin kalau kita
sering merasakan kita mulai pusing, kita mulai nggak nyaman, sebab itu hidung kita tertutup. Nah, itu tanda bahwa karbon dioksida sudah mulai agak lebih tinggi di dalam darah kita, sampai bisa menyebabkan seseorang itu bisa meninggal juga bisa, karena karbon dioksida itu pada dasarnya manfaatnya untuk di dalam badan kita adalah mempertahankan kondisi semua tubuh tetap normal kalau kadarnya normal. Kalau berlebihan, karbon dioksida menyebabkan pelebaran pembuluh darah. Nah, pelebaran pembuluh darah inilah yang bisa menyebabkan efek kemana-mana. Bisa saja, mungkin memang bisa pingsan ya, bisa saja menyebabkan pernapasan yang lebih sesak ya, bukannya nyaman menggunakan masker tapi malah tambah sesak, dan bisa juga memang menyebabkan kematian. Itu tadi, tidak semua orang berpotensi mengalami keracunan karbon dioksida, tapi ada faktor pendukungnya atau faktor penyerta atau penyakit penyerta pada seseorang tersebut. Baik, dokter, saya juga pernah melihat nih ya dok ya, saat ada orang berolahraga tidak hanya menggunakan masker, tapi juga menggunakan face shield, ya. Jadi itu kira-kira berbahaya nggak sih kalau seperti itu? Karena kan bukan hanya masker aja sudah cukup mengap ya, apalagi pakai face shield yang benar-benar tertutup semua. Mohon. Ya. Memang penggunaan face shield dan masker kalau kita di tenaga kesehatan itu memang adalah protokol masuk dalam aturan alat pelindung diri lengkap. Jadi alat pelindung diri lengkap itu selain kita menggunakan masker, kita juga menggunakan face shield penutup. Gunanya adalah untuk mencegah terkenanya wajah kita atau mata kita kalau dari kecipratan ataupun dari bagian-bagian tubuh dari penderita penyakit menular. Itu gunanya face shield. Kalau untuk di luar komunitas, untuk masyarakat, face shield menurut hemat saya kalau sudah menggunakan masker mungkin tidak terlalu disarankan menggunakan face shield. Tapi kalau menggunakan pasien tidak bisa masyarakat tidak bisa menggunakan masker, mungkin face shield sebagai penggantinya. Ya, pilih salah satu, apalagi melakukan aktivitas ya. Nah, bedanya kalau face shield hanya penutup wajah, perisai wajah, dan udara bisa tetap masuk. Ya, jadi resiko penularan tetap masih ada kalau memang kita berada di kerumunan orang-orang yang berpotensi untuk menularkan. Kalau untuk masker kan memang yang ditutup adalah hidung dan mulut, tempat memang udara yang mengandung berpotensi mengandung virus atau kuman itu bisa dihalangi untuk masuk. Jadi tergantung kebutuhan. Baik, sedikit dok, mau dong kita minta tipsnya gimana sih kalau olahraga tanpa masker itu? Ada nggak sih tips khusus untuk olahraga kalau kita nggak usah pakai masker nih, tapi kita pengen olahraga, sedangkan kan PSBB tuh harus pakai masker, harus pakai ini kan agak ribet ya? Gimana dok? Oke. Kalau kita mau berolahraga tapi kita tidak mau direpotkan dengan penggunaan masker, satu, cari lokasinya. Lokasinya, apakah lokasinya di kerumunan, ya wajib kita menggunakan masker untuk kepentingan diri kita juga, karena kita tidak tahu apakah orang yang di kerumunan itu berpotensi menularkan penyakit ke kita. Tapi kalau memang tempatnya jauh dari keramaian, tempatnya sejuk, tempatnya segar, udara bersih, udara terbukanya banyak, di tempat seperti itu menurut hemat saya tidak perlu kita menggunakan masker. Kita bisa menghirup udara sebanyak-banyaknya, karena udara pada lokasi tersebut potensi ataupun kemungkinan untuk tertular penyakit menular kecil, dan hindari kerumunan. Sedikit lagi, bagaimana tips menjaga kinerja paru-paru kita itu biar tetap
kuat, nafas kita tetap panjang. Kan kalau seandainya kita naik sepeda tuh kadang-kadang suka baru berapa langkah aja sudah ngap, kita lari juga baru berapa itu juga sudah ngap, seperti itu. Kan mungkin ada tips-tips tertentu yang bisa menjaga kinerja paru-paru kita tuh biar cepat tetap kuat lah, seperti itu. Ada nggak sih dok tips-tips khususnya? Olahraga pernapasan. Memang sebelumnya kita sebelum melakukan olahraga kita harus tahu dulu kemampuan kita. Kemampuan kita untuk berolahraga. Apakah kita memang sudah terbiasa berolahraga atau tidak? Orang yang sudah terbiasa berolahraga akan mempunyai asupan oksigennya lebih bagus daripada orang yang tidak biasa berolahraga. Nah, supaya paru kita tetap bagus, fungsi parunya itu banyak. Tidak saja lewat berolahraga, tapi dari kebiasaan hidup kita sehari-hari, kebiasaan hidup kita, kebiasaan hidup sehat ya. Apalagi hindari asap atau partikel debu yang akan merusak saluran nafas, terutama merokok ya. Mungkin bagi yang masih merokok, saran saya udah selama PSBB ini atau selama pandemi COVID hindari atau ubah kebiasaannya untuk segera berhenti merokok. Selain itu, olahraga yang cukup dianjurkan untuk menjaga kekuatan atau fungsi paru adalah berenang. Berenang memang adalah olahraga yang terbaik untuk menjaga pertahanan paru. Selain itu, jalan dan naik tangga, turun tangga, selain untuk menguatkan kapasitas paru, juga menguatkan kemampuan jantung. Itu adalah olahraga yang dianjurkan. Pada saat ini mungkin kita menganjurkan olahraga mungkin kesehatan dan mengukur kemampuan diri kita, bagaimana kondisi kita. Biasanya orang lebih tahu saya siap atau tidak untuk ini gitu ya. Bukan berarti tidak boleh melakukannya, boleh melakukannya. Jadi sedikit review ya dok ya. Berarti masker N95 itu sebenarnya tidak baik juga kalau untuk buat masyarakat awam, tapi memang khusus untuk para petugas kesehatan. Terus dok, kalau kita boleh olahraga dengan masker, hanya pada kondisi-kondisi tertentu, dan pastikan kalau masker itu berbahan yang tidak kedap, ya dok ya, benar ya. Jadi dan apabila teman-teman semua ini malas menggunakan masker ya, karena beberapa saya lihat itu udah benar-benar ditinggalkan ya, ada beberapa sebagian orang juga yang meninggalkan masker. Boleh saja berolahraga tanpa masker, tapi ingat, pilih lokasi-lokasi yang jauh dari keramaian, minimal lokasinya berudara sehat, udaranya segar, seperti itu ya dok ya. Jadi boleh tidak menggunakan masker. Dokter, ada pesan sedikit nggak dok? Mungkin kalau mau ketemu sama dokter Nancy ini praktek di Poliklinik Afiat setiap hari apa dokter? Selasa Kamis jam 14 sampai jam 16. Baik, mungkin sedikit tips dokter buat teman-teman yang suka olahraga di rumah. Ya, okay. Walaupun kasus pandemi masih kita hadapi dan risiko penularan dari pandemi COVID ini masih tetap ada, bukan berarti mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Adaptasinya normal adalah mengembalikan sebenarnya ini adalah, kalau menurut pendapat saya, perilaku hidup bersih dan sehat ini memang sudah harus kita lakukan, walaupun bukan karena COVID saja, tapi memang itu adalah budaya yang harus kita terapkan, perilaku hidup bersih dan sehat. Apalagi ditambah dengan wabah COVID.
Jadi mau tidak mau semua orang harus mengubah perilakunya untuk melakukan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang wajib menggunakan masker sebenarnya adalah orang yang sakit, dan tetapi kenapa akhirnya mungkin dikenakan untuk semua orang menggunakan masker? Karena tidak semua orang yang sakit ini paham bahwa mereka akan menularkan. Akhirnya ada kebijakan semua menggunakan masker kalau aktivitas luar. Jadi dalam melakukan olahraga boleh menggunakan masker, tapi pilihlah masker yang tidak mengganggu proses pernapasan kita. Dan kalaupun toh sudah merasa terganggu dengan proses pernapasan sewaktu kita menggunakan masker, segera dilepas maskernya supaya asupan oksigen atau udara tetap bisa kita penuhi untuk badan kita. Jadi artinya walaupun dalam keadaan ini normal kita bisa hidup beraktivitas sehari-hari seperti biasa, tetapi sesuaikan dengan kondisi keadaan tubuh kita dan kondisi keadaan di lapangan. Baik. Baik, terima kasih Dokter Nancy atas berbagi tipsnya. Semoga apa yang sudah dijelaskan oleh Dokter Nancy tadi bermanfaat buat kita semua ya. Dan kita akhiri saja bincang-bincang kita dengan Dokter Nancy. Ada beberapa yang mungkin harus digarisbawahi yang mungkin saya harap kalian pada tulis semua ya di rumah ya. Terus saya Rina undur diri. Dan satu lagi pesan saya, jangan sampai kalau Anda sakit, jangan sampai menunda ke rumah sakit. Karena rumah sakit RSPM Bogor aman. Dadah dokter. Terus apa lagi? Sudah. Terus pertanyaannya nggak ada. Nggak ada. Kayaknya nggak ada. Netizen